Tidak bisa, Bu. Para ulama, kiai, habaib rebutan pengen pegang tangannya saja, nggak bisa. 50.000 manusia hari itu, satu pun sulit untuk bisa dekat dengan beliau, cucunya Rasulullah. Saya mau kasih tahu buat antum semua yang hadir malam ini, dengerin baik-baik. Kalau saja seorang cucunya Rasulullah datang di Jakarta kemarin menjadi saksi Masjid Istiqlal, ribuan, puluhan ribu manusia nggak bisa pegang tangannya. Bagaimana dengan tangannya Rasulullah besok di hari akhirat? Bukan cuman orang Jakarta, bukan cuman orang Tangerang, bukan cuman umatnya yang ada di negeri ini akan kumpul di padang mahsyar. Bahkan seluruh umat dari para nabi-nabi akan berebut pengen dekat dengan Nabi Muhammad. Cucunya Rasulullah, baru cucunya Rasulullah saja di Istiqlal sudah tidak bisa, ribuan, puluhan ribu manusia tidak bisa dekat, apalagi datuknya itu kakeknya besok Rasulullah di padang mahsyar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah fa hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin. Huwa habibullah nabiyyun muayyad qad ana hina yujad yub'athu lil ahmad wal aswad. Ismuhu Muhammad Rasulullah. Ismuhu Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa taraham ala sayyidina wa nura qulubina wa maulana Muhammad wa maulana Muhammad qamaril wujud fi hadhihi al-laila wa fi kulli laila ila lailatil maw'ud sirran wa jahran fi dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Amma ba'd, ahibba'il kiram, ibadillahi salihin, ma'asyaral habaib asyurafa as-sulalah an-nabi al-mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal ulama'i a'izza wa aba'il kiram al-ahibba al-hadirin wal muhibbin wal mustami'in rahimakumullah. Mana ya duit saya jatuh? Kagak, tadi saya taruh di mana tuh ya catatan bukunya tuh, nama-namanya. Oh ya udah dah. Mana MC sini? Insyaallah, tenang aja, tenang. Semua tenang. Tenang. MC-nya Masya Allah. Ini luar biasa. Mana nama-namanya mana? Ada nama-nama. Nah taruh sini dah ya. Ah, saya pinjam dulu ya. Ntar kalau memang gak dipakai saya bawa pulang. Insyaallah. Hadirin jamaah yang dirahmati muliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada malam ini di pondok pesantren yang sama kita muliakan dan kita cintai dan insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehadiran kita malam ini memang dipilih dan ditakdirkan oleh Allah untuk mendapatkan berkahnya Nabi Muhammad. Anda semua yang duduk di luar, di dalam, Anda semua memang dipilih malam ini untuk mendapatkan berkahnya Habibukum Muhammad Rasulullah. Sehingga insya Allah tidak ada yang bangun, tidak ada yang pulang dari majlis ini kecuali Allah akan limpahkan barakah buat kita. Bangun dari ini tempat paling kecil, penyakit yang ada dalam tubuh kita disembuhkan oleh Allah. Pulang dari ini tempat Allah kabulkan hajat-hajat kita. Dan kita minta kepada Allah berkat Habibuna Muhammad. Semoga bangun dari ini majlis dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Bangun dari tempat Allah berkahi rumah tangga kita. Allah berkahi hajat kita. Allah
berkahi urusan hidup kita fid din wa dunya wal akhirah, dan Allah berkahi kepada kita semua, ditulis dicatat hidupnya di dunia hasanah, meninggal husnul khatimah, dikumpulkan di akhirat mendapatkan syafaatul uzma Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Dan secara taksis kepada semua para habaib, para kiayat, para muallim, para tuan-tuan guru, dan juga segenap para guru-guru agama, dan juga para tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat yang berkenan hadir pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini. Wabil khusus sama kita cintai guru kita yang telah memberikan nasihatnya kepada kita, As-Salih Ibnu Salih Al-Ustadz Kiai Haji Zuhri Fauzi. Semoga Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan badan beliau, Allah berkahi ilmu beliau, keluarga beliau, jamaah beliau, amin ya Rabbah. Dan juga kepada Al-Ustadz Muhammad Ramli, dan juga selaku ketua pelaksana peringatan Maulid Nabi Bapak Dr. Andes Abdul Rahman, dan juga Al-Habib Fadli Al-Idrus, dan juga Al-Habib Muhammad bin Abdul Rahman Al-Habsi, saya sendiri. Juga teristimewa guru kita bersama Al-Abid Ibnul Abid, Muassis Lazim Mahad Syabul Huda Al-Bandani, yaitu Pondok Pesantren Salafiyah Syabul Huda. Guru kita Al-Ustadz Kiai Haji Ihsan Al-Bandani, dan juga keluarga besar Ustadz Haji Arsani. Semoga dengan ucapan amin kita, beliau-beliau semua Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi ilmunya, Allah berkahi pesantrennya, Allah berkahi majlisnya, Allah berkahi santri-santrinya. Dan kepada semua guru-guru kita yang tidak ada dalam ini nama, semoga semua hari ini Allah berkahkan mereka dunia akhirat, amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, salawat salam tahiyat dan habbah kepada jantung hati kita, guru kita yang paling agung, yang diagungkan oleh yang maha agung, Nabiyuna wa nabiyukum, Habibana wa habibukum Sayyidina Muhammad, salawatu Rabbi wassalamu alaih, kepada beliau, juga kepada ahlul bait beliau, juga kepada seluruh sahabat, dan kita semua yang malam ini hadir. Semoga Allah kumpulkan besok tahta liwa'i gadan yaumal qiyamah ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan di bawah bendera bersama Nabi Muhammad di hari kiamat kelak, amin amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, malam ini luar biasa. Pondok Pesantren Syabul Huda dihadiri oleh 20.000 jamaah. Woi, 20.000. 20.000. 20.000. Malam ini yang hadir 20.000. Bahkan insya Allah lebih. Yang betul Bib, ya gimana saya aja dah. Yang hadir malam ini lebih dari 20.000. Siapa Bib sisanya? Sisanya malaikat-malaikat Allah yang sedari tadi mentasbihkan dan memohonkan ampun dosa-dosa kita, berkat kita hadir di acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Amin. Amin. Ya Rabbah. Maka tidak panjang apa yang saya akan bicarakan dan saya sampaikan, ta'ziman wa takriman li muallim, kepada guru kita. Maka apa yang disampaikan juga tadi oleh guru kita Ustaz Kiai Haji Zuhri Fauzi tadi sudah kamil, jamil, syamil, sudah lengkap apa yang beliau sampaikan tentang bagaimana kita semua menunjukkan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan hidupan kita di dalam keluarga dan rumah tangga saudara.
Maka malam ini 1,5 jam saya akan bicara, tinggal 10 menit. Ambil nunggu itu tuh, apa namanya, bakakak disiapin tadi. Saudara, jangan, panitia jangan bergerak, jangan lewat situ belakang tadi bisa tuh kayaknya. Kumpulin langsung, naikin mobil langsung. Saudara, ya, hadirin yang dirahmati muliakan oleh Allah, ketahuilah kehadiran kita malam ini penuh dengan keberkahan dan kemuliaan. Bagaimana tidak? Kehidupan yang kita dapat hari ini bisa berkumpul. Anda semua yang duduk pada malam ini di dalam, di luar, tidak saling kenal, bahkan boleh jadi tidak tahu bahkan satu sama lain namanya. Bahkan yang datang di acara ini bukan cuma orang sekitar yang datang dari ini tempat, bahkan dia datang dari tempat-tempat yang jauh, bisa duduk sama rata walau tidak saling kenal jadi keluarga. Bahkan saya yang duduk di tempat dengan Anda semua dilahirkan dari rahim wanita yang berbeda-beda, tapi bisa jadi satu keluarga malam ini, jadi satu saudara malam ini, berkat Nabi besar Muhammad SAW. Berkatnya Nabi Muhammad, kita semua jadi keluarga malam ini, saudara. Maka malam ini peringatan Maulid dan Haul Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu radhiyallahu ta'ala anhu warḍah akan menjadi penyebab majelis kita malam ini zaduna fil mahsyar, jadi saksi buat kita besok di padang mahsyar. Amin. Dikumpulkan bersama beliau Syekh Abdul Qadir Qaddasallahu radhiyallahu ta'ala anhu dan Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Maka kunci malam ini tolong Anda ukir, Anda catat, Anda ingat. Boleh pasang status, siapa dekat dia dapat. Apa Bu? Siapa dekat? Siapa dekat? Dia dapat. Saudara jauh, noh, yang duduk sono tuh, nggak ada jeruk ya? Saya ada jeruk deket. Cuma saya bingung nih panitia ngasih sebuah, masya Allah tuh, luar biasa. Saya suruh ceramah ambil makan. Tapi alhamdulillah nggak apa-apa tuh, udah ada dari kopi tuh, kopi, tuh masya Allah, alhamdulillah, masya Allah. Apapun ceramahnya minumnya kopi, cakep, iya. Kalau dikasih Pocari Sweat, Habib mau. Jangan, maaf, jangan dingin. Saudara, siapa dekat dia dapat. Saya akan ambil contoh di urutan ketiga. Apa itu Beb? Dengerin baik-baik, singkat aja, singkat. Malam ini Anda hadir untuk mengharap barakah Nabi Muhammad dan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu radhiyallahu ta'ala. Tapi perlu Anda catat, akan saya contohkan malam ini dengan kalimat siapa dekat dia dapat. Betul. Ini orang apa nih? Kampung apa namanya? Apa? Negara Kresek. Saudara tahu rambutan, tahu? Jawab yang kompak. Tahu rambutan? Ada di Kresek rambutan? Dulu mah banyak, sekarang udah jadi kontrakan tuh. Saudara, tahu rambutan? Rambutan ada yang hijau, asam, pahit, pentil tahu? Tahu banget loh. Ya, ada namanya rambutan warna hijau, asam, pahit, Ada juga rambutan yang warnanya merah. Warnanya saya nggak ngomong merah, merah. Itu kalau dalam ilmu nahu itu namanya sigogu balagoh. Orang kalau ngomong merah sama merah, udah di atasnya merah udah tuh. Paham nggak? Rambutan nggak cuma merah, sampai warnanya luar biasa, kayak hati, saudara. Paham? Itu namanya Nah, orang Betawi kalau ngomong gue ogah sama gogah. Nah, kalau gogah itu si gogo balagoh. Orang Betawi diajak ngaji yuk. Gue ogah dulu. Besok masih mau. Yuk ke masjid yuk. Gue ogah dulu lah. Besok masih mau. Tapi kalau orang Betawi udah diajak ngaji yuk. Gogah. Ke masjid yuk. Gogah. Itu sampai lebaran ketemu monyet udah susah itu orang. Namanya udah si gogo
Si Gobal. Saya jawab yang kompak. Pak, Bu, jawab yang kompak. Bu, jawab yang kompak. Rambutan yang merah sama yang hijau, asam, pahit, pentil. Kira-kira kalau jatuh di depan Anda yang hijau, yang asam, yang pahit, yang pentil, Anda akan apakan? Jawab yang kompak. Rambutan hijau jatuh di depan Anda dari pohon. Anda petik, Anda ambil, Anda makan. Apa Anda injak? Apa Anda buang? Tendang yang ada. Apaan sih rambutan pentil, nggak ada harganya. Tapi yang jatuh di depan Anda rambutan merah. Kira-kira Anda injak, Anda tendang atau Anda ambil? Anda makan nggak? Manis nggak? Baik. Saya kasih contoh rambutan hijau sama rambutan asam. Saudara, di kampung ini Kresek, tempo-tempo ada orang jualan gelar meja pakai gerobak yang dijual rambutan warnanya hijau semua. Mau bukan hijau lagi, hijau asam pahit pentil. Anda disuruh beli, mau nggak? Orang nggak gadang beli, paling orang berhenti ngeliatin doang. Oh, ini orang kayak kurang 2 sendok dah. Rambutan hijau dijual, rambutan hijau dijual. Siapa yang mau beli? Jangan katanya dibeli, dibagi, gogah. Betul ya? Udah jelas? Baik. Di sebelah tukang rambutan hijau ada yang jual rambutan warnanya merah semua. Kira-kira Anda beli yang hijau apa yang merah? Udah jawab? Udah, yang merah. Baik. Sekarang Anda bayangkan, rambutan yang hijau gimana nasibnya? Yang dijual rombongan hijau tadi gimana? Nggak ada yang beli, nggak ada yang ambil. Orang kagak ada yang mau coba, apalagi dibagi. Ogah. Bayangin saudara, sementara rambutan yang merah habis diborong orang. Betul? Jangan lupa, ketika Anda beli rambutan yang merah, ada rambutan yang suka nempel di rombongan rambutan merah itu, rambutan hijau. Yang pentil, yang asem, yang gak ada harganya. Tapi ikut di rombongan rambutan. Ikut di rambutan. Saya mau tanya, ketika tuh rambutan hijau yang asam, yang pahit, yang pentil kebetulan nempel, ikut gabung di antara rombongan rambutan merah, gimana nasib rambutan hijau yang pahit, yang asam, pentil tadi? Ikut dibeli, ikut dibayar, ikut dibungkus, ikut dihormatin, diangkat-angkat sampai ke rumah, walaupun gak ikut dimakan. Walaupun gak ikut dirasa, walaupun gak ikut dicoba, bahkan diambil, tapi sudah dimuliakan, dibeli, diangkat, dibungkus, ikut bareng rombongan Sampai sini jelas gak? Jelas gak? Jelas gak? Saya orang rambutan hijau yang gak ada harganya, pentil, asam, pahit. Kalau cuma mengandalin ilmu, mengandalin sholat, mengandalin puasa, buat jadi saudara. Jangankan masuk neraka, masuk surga, ngelihat surga pun mungkin bakal diharamkan oleh Allah. Tapi berkat ikut rombongan orang-orang soleh, mereka adalah rambutan yang lebih mulia, berwarna merah. Cuman modal dekat dia rambutan hijau gabung sama rambutan merah, ikut Kira-kira jelas gak? Paham gak? Ngerti gak sampai sini? Ngerti? Berarti saudara, ada orang bisa dekat sama Nabi Muhammad bukan cuma dari keturunan, bukan cuma daripada ilmu. Ada namanya ilmu, ada hubungan dengan Rasulullah dengan nasab, ada juga hubungan dengan Rasulullah cuman modal cinta. Ada orang masuk surga cuma modal cinta dengan Nabi Muhammad. Pengen bukti? Yang kedua, siapa dekat, dia dapat. Apa itu, Bib? Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallah radhiyallahu ta'ala anhu warḍah, di dalam kitab diceritakan. Yang kedua, siapa dekat? Ketika Tuan Syekh Abdul Qadir punya kampung di Baghdad sana, itu Tuan Syekh punya tetangga kampung. Ini Kresek tetangganya apa ya kampungnya? Apa?
Cipondo. Oh iya, habis Kresek Cipondo. Saudara, di Kresek kampungnya Tuan Syekh. Itu Cipondo, di kampung itu ada jenazah seorang pemuda. Pada hari itu meninggal dunia ini pemuda. Ini pemuda brengsek, pemuda yang tidak pernah ibadah, pemuda yang kerjaannya maksiat, mungkarat. Apa yang terjadi? Ini pemuda kerjaannya ngebunuh orang. Apa yang dia dapat? Pada hari itu dia dikubur, nggak ada yang nyolatin kecuali keluarganya. Dia dikubur, masuk ke kubur itu pemuda, Bu. Setelah dikubur, malam habis Isya, orang kampung semua ngedengar suara teriakan itu mayit pemuda melejit sampai keluar kubur, didengar oleh orang kampung. Sampai di dalam kitab dijelaskan itu anak-anak kecil di kampung itu jatuh sakit, saudara, saking takutnya. Pada malam itu semua mendengar suara jeritan mayit si pemuda tadi. Apa yang dilakukan oleh orang-orang kampung situ? Mereka semua menunggu di esok hari yang sama. Setelah waktu Isya berlalu, kembali suara kuburan itu mengeluarkan suara mayitnya. Ketika disiksa, ini mayit suaranya didengar oleh orang kampung semua. Bagaimana, Bu, kalau di kampung ini ada kuburan ngeluarin suara, Anda deketin apa Anda lari? Hah? Subhanallah. Apa yang terjadi di hari ketiga sama? Begitulah kemudian akhirnya orang kampung semua tetua-tetuanya kumpul, datang minta petunjuk, pergi ke kampung Kresek untuk datengin Tuan Syekh Abdul Qadir. Lihat Tuan Syekh Abdul. Sampai di rumah Tuan Syekh, kata Tuan Syekh, ini orang kampung tanya, Tuan Syekh, saya mau nyampein, kata Tuan Syekh, saya udah tahu di kampung ente ada anak muda tuh yang meninggal, suaranya disiksa, kalian semua dengar? Betul Tuan Syekh. Terus ente datang sini mau ngapain? Kami mau minta petunjuk apa yang harus kami lakukan. Apa kami gali lagi kuburnya? Apa kami pindahkan di kuburnya ke kampung lain? Kata Tuan Syekh, nggak bisa. Itu sudah berlaku azab bagi dirinya. Terus kalian datang sini bagaimana? Kami mau minta petunjuk bagaimana Tuan Syekh. Ya udah gini aja dah. Kata Tuan Syekh, ini pemuda kenal saya nggak? Pernah ikut di majelis talim saya nggak? Kata orang kampung bilang nggak pernah. Oh, atau mungkin dia sering ikut rombongan acara-acara saya? Nggak pernah juga. Kata Tuan Syekh, ya udah yang terakhir. Dia pernah kenal nggak nama saya? Di antara pemuda, orang-orang tua yang datang itu angkat tangan, keluarganya bilang, betul Tuan Syekh, ini pemuda pernah kenal nama antum. Baik, kata Tuan Syekh, berkat namanya, berkat namaku akan jadi wasilah untuk doaku hari ini buat dirinya. Bagaimana ceritanya, kata Tuan Syekh? Begini Tuan Syekh, satu hari dia pernah tidur siang, tak sengaja bangun tidur, dia melewat, dia buka pintu, ternyata itu debu rombongan antum sudah lewat, udah jauh, rombongannya udah jauh, tapi debunya masih terbang. Pemuda ini buka pintu ngelihat debu yang banyak itu, dia tanya sama kami keluarganya, kata itu pemuda, ini debu rombongan siapa? Gue bilang rombongan siapa ini? Begitu luar biasa debunya, karena memang banyak rombongan itu. Kata kami keluarganya mengatakan ini rombongan baru saja lewat dari kampung sebelah, rombongan Tuan Guru Syekh Abdul Qadir Jailani. Oh, Syekh Abdul Qadir Jailani, kata ini pemuda. Apa yang terjadi saudara? Berkat dia pernah nyebut namaku dan pernah mendengar namaku, aku akan berdoa kepada Allah, ya Allah, hari ini ampunilah dosanya itu orang, itu pemuda, hentikan siksa kuburnya. Berkat dia pernah menyebut namaku, kata Tuan Syekh. Apa yang terjadi? Pulang ini rombongan saudara ke kampung Cipondo. Sampai di Cipondo, malam itu semua kompak untuk rame-rame deketin itu kuburan. Apa yang terjadi? Mulai malam itu selesai, tidak ada lagi suara sampai hari ini. Saudara, itu pemuda sudah diampuni dosanya, dihentikan siksa kuburnya berkat doanya Tuan Syekh. Apa kata Tuan Syekh? Ya Allah, ampunilah dosanya itu pemuda, hentikan siksa kuburnya. Berkat dia pernah menyebut dan mendengar namaku, berkat dia pernah melihat debu yang kuinjak. Apa kata Allah? Apa kata Tuhan Syekh? Ampunilah dosanya berkat debu yang dia pernah lihat dari kaki yang pernah kuinjak. Subhan, debunya Tuan Syekh
namanya Tuan Syekh, jadi penyebab anak muda itu diampuni saya. Apalagi Anda semua yang malam ini sedari tadi bersolawat untuk Nabi Muhammad. Anda semua yang dari tadi hari ini berkumpul memuji nama Nabi Muhammad, baru menyebut nama cucunya saya, Anda semua sudah dapat rahmat, sudah dapat syafaat. Apalagi yang Anda sebut kakeknya, Nabiuna Muhammad. Catat, siapa dekat? Siapa dekat? Tulis di status, Bu, tulis status. Tulis status yang baik-baik. Aib orang ditulis, aib suami ditulis. Suami tidur kayak kebo, astagfirullah, ditulis di status. Suami pelitnya kayak korun, ditulis di status. Innalillah. Tadi udah diajarin sama mualim kita, guru kita bersama Kiai Haji Zuhri Fauzi tadi sampaikan. Saudara, siapa dekat? Siapa dekat? Rambutan udah dengar, paham? Tuan Syekh debunya udah paham. Yang terakhir di poin pentingnya, Bu, 1 menit terakhir sambil nungguin durian montong lagi disiapin. Siap. Ada di pasar situ tadi saya lihat ada tuh. Saudara, yang ketiga, sebagai penutup, Anda harus simak baik-baik. Semua tolong saya minta simak sebentar. Buktikan Anda semua betul-betul mengharap cinta ini diterima oleh Rasulullah. Nggak ada yang bisa nolong kita besok di akhirat kecuali juru selamat itu bernama Habibukum Muhammad Rasulullah. Ingetin, walaupun dia ahli ibadah, walaupun dia alim, tapi kalau dia besok nggak dapat rahmat, yaitu rahmat Allah terbesar, syafaatnya Nabi Muhammad, dia nggak akan bisa kumpul dengan Nabi Muhammad dalam surganya Allah. Sudah banyak kitab menjelaskan tentang siapapun mereka dengan ilmunya, dengan hebatnya ibadahnya, tidak menjadi penyebab dia bisa masuk ke dalam surga kalau bukan berkat Nabi besar. Rambutan pentil selamat berkat dekat rambutan hijau. Debu Tuan Syekh yang dilihat oleh orang pemuda itu menjadi penyebab dosanya diampuni, kuburannya disiksa, kuburnya dihentikan oleh Allah. Berkat itu semua. Yang ketiga, siapa dekat? Baik, kemarin lihat saya sebentar, simak. Kemarin di Jakarta ada cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang dari Yaman. Tahu Yaman? Hadramut. Tahu Hadramut? Yaman tahu Yaman? Hadramut tahu? Kalau di sana kan Hadramut, kalau di sini kan Sakaratul Maut. Yaman sono. Yaman tahu Yaman? Sono Yaman, sini Bang Yamin. Saudara dengerin nih. Kemarin di Jakarta di Istiqlal, itu Istiqlal lantai 1, 2, 3, 4 dan lantai dasar. Kedatangan cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu ulama, kiai, habaib, pejabat, semua datang, umat datang semua. Apa yang terjadi? Lantai dasar sampai lantai atas padat, berjubel, dan tidak banyak yang tidak bisa masuk, bahkan melihat dari layar di luar Istiqlal. Jangankan kita umat, para habaib, para ulama, para kiai berebut pengen pegang tangannya itu cucunya Rasulullah bernama Habib Umar bin Salim bin Hafid. Tidak bisa, Bu. Para ulama, kiai, habaib rebutan pengen pegang tangannya saja, nggak bisa. 50.000 manusia hari itu, satu pun sulit untuk bisa dekat dengan beliau, cucunya Rasulullah. Saya mau kasih tahu buat antum semua yang hadir malam ini, dengerin baik-baik. Kalau saja seorang cucunya Rasulullah datang di Jakarta kemarin menjadi saksi Masjid Istiqlal, ribuan, puluhan ribu manusia nggak bisa pegang tangannya. Bagaimana dengan tangannya Rasulullah besok di hari akhirat? Bukan cuman orang Jakarta, bukan cuman orang Tangerang, bukan cuman umatnya yang ada di negeri ini akan kumpul di padang mahsyar
bahkan seluruh umat dari para nabi-nabi akan berebut pengen dekat dengan Nabi Muhammad. Cucunya Rasulullah, baru cucunya Rasulullah saja di Istiqlal sudah tidak bisa, ribuan puluhan ribu manusia tidak bisa dekat, apalagi datuknya yaitu kakeknya besok Rasulullah di padang mahsyar. Dengarkan baik-baik, kalau seandainya kita dekat, di rombongan yang mana kita? Seandainya yang paling dekat adalah keluarga dan sahabatnya Rasulullah. Di rombongan yang paling dekat setelah sahabat dan keluarga Rasulullah, ada para nabi-nabi dan rasul yang paling dekat dengan Rasulullah. Setelahnya para tabi'in, setelahnya para wali-wali Allah, para ulama, ahli ibadah, ahli ilmu. Kita di rombongan mana yang sampai hari ini pernah ninggalin sholat belum sempat qadha? Dari bujang, dari gadis pernah ninggalin sholat belum sempat qadha? Kita di rombongan yang mana? Terus bagaimana dengan kita yang besok kumpul di area akhirat, sementara kita yang ada di rombongan hobi maksiat, hobi mungkarat, hobi muharramat, hobi makruhat, hobi subhat, kita di rombongan yang mana? Terus bagaimana dengan kita yang sering meninggalkan puasa Ramadan sampai hari ini belum sempat kita qadha? Kita di rombongan yang mana untuk bisa dekat dengan Nabi Muhammad yang ada besok? Bukan 100-200 juta, miliaran juta besok manusia di padang mahsyar ingin berebut dekat dengan Nabi Muhammad. Di Istiqlal saja baru cucunya sudah orang tidak bisa pegang tangannya. Coba renungkan semua. Tapi apa yang sedang Anda bayangkan bukan menjadi penyebab Anda jauh dari Rasulullah. Karena Rasulullah akan berkata, Analaha, ya ummati analaha, wahai seluruh umatku, sini, aku bersama kalian, sini. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Kata Rasulullah, sini. Apa yang terjadi? Rasulullah langsung sujud di bawah arsy Allah, angkat kepala Rasulullah. Dari sujud Allah perintah, ya Muhammad irfa ra'sak, angkat kepalamu wahai Muhammad, dan mintalah kepadaku untuk memberikan syafaat kepada seluruh umatmu. Allahumma shalli ala Muhammad. Mintalah kepadaku, kata Allah, dan berilah syafaat kepada seluruh umatmu. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa bu? Kenapa bu? Kenapa pak? Nabi Muhammad masih hidup pernah berdoa kepada Allah. Doanya apa? Ketika Nabi Muhammad sedih ditinggal Siti Khadijah radhiyallahu taala anha warḍaha, ditinggal pamannya Abdul Muthalib, Nabi Muhammad sedih. Nabi Muhammad netesin air mata. Turun langsung malaikat Jibril diperintah oleh Allah untuk hibur Nabi Muhammad, jangan sampai bersedih. Apa yang terjadi? Nabi Muhammad dikasih hadiah sama Allah. Belum tahu semua. Nabi Muhammad dikasih hadiah. Hadiah itu belum pernah diberikan kepada Nabi dan Rasul manapun. Apa itu bib hadiahnya? Sebuah ayat yang sering kita baca tapi belum dapat tempat di hati kita. Ayat itu diberikan oleh Allah Jalla wa Ala untuk Nabi Muhammad. Apa bib bunyi ayatnya? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, wala sawfa yu'tika rabbuka, wala sawfa yu'tika rabbuka. Wahai Muhammad kekasihku, hari ini mintalah kepadaku, kata Allah. Jangan kau bersedih, minta kepadaku, kata Allah. Apapun yang akan kau minta, pasti akan aku berikan hingga hatimu puas dan aku ridho. Wala sawfa yu'tik rabbuka, maka aku fatardo, aku akan ridho memberikannya. Dengerin baik-baik, simak baik-baik. Nabi Muhammad ketika dengar itu ayat diantar oleh malaikat Jibril, berdiri Nabi Muhammad dari duduknya, seka itu air mata. Bapak ibu jamaah, diseka air matanya Rasulullah, langsung julurkan tangan. Dengarkan baik-baik, Nabi hari itu tidak minta buat keluarganya, Nabi tidak minta untuk disenangkan seperti Nabi Sulaiman, tidak. Nabi Muhammad angkat tangan, bergetar tangannya, bibirnya bergetar, mengucap doa. Hari ini di majlis ini saya sampaikan doanya Nabi Muhammad itu. Apa yang disebutkan oleh Nabi di hadapan Allah, di samping malaikat Jibril. Nabi Muhammad berdoa,
Ya Rab, Ya Rab, idzal arda wa wahid min ummati finnar. Ya Rabbi, idzal arda wa wahid min ummati finnar. Ya Rab, Ya Allah, Ya Rabbi, aku tidak ridho, aku tidak sanggup. Pintaku cuma satu, ya Rab, selamatkan seluruh umatku, jangan sampai ada yang masuk ke dalam api neraka-Mu, ya Rab. Ya Rab, idzal arda wa wahid min ummati finnar. Ya Allah, aku tidak ridho, aku tidak sanggup kalau besok Kau antarkan umat-umatku masuk ke dalam api neraka-Mu. Selamatkan seluruh umatku, ya Allah, jangan ada yang Kau lemparkan ke dalam neraka-Mu. Diaminkan oleh malaikat Jibril. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Bu, Pak, Nabi Muhammad sampai situ saja? Enggak, Bu, Pak. Nabi Muhammad enggak selesai sampai situ. Bahkan ketika sakaratul maut, Nabi masih tetap minta berdoa. Ditulis dalam banyak kitab ulama, Nabi berdoa minta sama Allah. Apa, Bu? Waktu itu malaikat Israel cabut nyawa Rasulullah. Rasulullah berkata kepada malaikat Israel, ya Israel, sakit sekali dia Israel. Buang muka malaikat Israel, tidak sanggup mendengar apa yang Rasulullah sampaikan. Kata malaikat Israel, ya Rasulullah, baik, kuhentikan sebentar, adakah yang kau ingin sampaikan? Apa jawab Rasulullah? Ya Israel, innal mauti syakarat, sesungguhnya dicabut nyawa ini sakit sekali, wahai Israel. Apa kata malaikat Israel? Wahai kekasih Allah, belum pernah aku diperintah oleh Allah untuk mencabut nyawa seseorang melebihi yang paling lembut, yang paling halus, yang paling ringan, melebihi mencabut nyawa kekasih Allah, yaitu engkau ya Rasulullah. Belum pernah aku diperintah oleh Allah, baru ini adalah cabutan nyawa yang paling lembut. Apa jawab Rasulullah? Sakit sekali ya Israel. Innal mauti syakarat, sesungguhnya dicabut nyawa ini sakit sekali. Kata malaikat Israel, ya Rasulullah, apa boleh aku lanjutkan lagi? Kata Nabi Muhammad, tunggu sebentar wahai Israel, aku akan meminta kepada Allah permintaan yang terakhir keluar dari mulutnya Rasulullah. Ya Allah, sungguh sakit sekali nyawa ini Kau cabut ya Allah, maka aku minta kepadamu sebelum nyawa ini pergi, ya Allah, kalau memang rasa sakitnya dicabut nyawa seperti ini, biar ku tanggung seluruh rasa sakit dicabut nyawa umatku. Aku yang tanggung ya Allah, asalkan umatku tidak merasakan sakit dicabut nyawa. Ya Allah, aku Muhammad kekasihmu meminta kepadamu, kalau memang rasa sakitnya dicabut nyawa seperti ini, biar aku Muhammad yang tanggung seluruh rasa sakit dicabut nyawa umatku, asalkan umatku tidak merasakan rasa sakit dicabut nyawa. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Masih tidak mau bersolawat, masih tidak mau menghidupkan sholat sunnah qobliyah ba'diyah, masih tidak mau Anda semua menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah lainnya. Dusta cinta Anda pengen dapat Rasulullah SAW besok di akhirat. Tidak, saudara. Asya wa kalah, tidak mungkin Nabi Muhammad akan dikumpulkan dengan kita yang pulang dari acara ini masih hobi meninggalkan sholat, ternyata tetap meninggalkan sholat. Dusta. Kalau Anda semua pengen dekat dengan Nabi Muhammad, ingat, Nabi Muhammad tidak akan dikumpulkan besok di surga dengan istri yang durhaka kepada suaminya, anak yang durhaka kepada orang tuanya. Tidak ada yang dikumpul sama Nabi Muhammad. Dengan doanya Nabi Muhammad tadi, maka Anda mesti sadar pulang dari acara ini untuk bertambahnya cinta Anda kepada Nabi Muhammad. Tambahnya Anda semua menghidupkan semua yang berhubungan dengan Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyid. Pegang dadanya semua biar Allah terang. Muhammadin Abi wa dawa pegang dadanya semua biar Allah bangunkan kerja dari tempat terang hati kita. Wa ala wa sahbihi. Semua keluarkan suara
ونور wah sah semua Allah, keluarkan suaranya semua. Allahumma salli alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa afi abadan wa nuril wa ala sahbihi. Allahumma salli ala Nabi Muhammad. 30 detik saya bicara terakhir. Ingat semua nanti akan masuk ke dalam neraka dan sudah masuk semua ke dalam surga. Semua, tidak ada manusia, tidak ada lagi makhluk yang ada di luar surga dan neraka. Semua sudah masuk ke dalamnya. Cuma ada satu makhluk yang mulia yang masih tetap mau ada di luar surga. Namanya Habibukum Muhammad Rasulullah. Kata malaikat, wahai kekasih Allah, wahai Rasulullah, silakan masuk ke dalam surga. Apa kata Nabi Muhammad? Mohon maaf, saya tidak bisa masuk ke dalam surga dan berbahagia di dalamnya sebelum seluruh umatku yang ada di dalam neraka ku ambil satu-satu untuk pindah ke dalam surga. Allahumma shalli ala Muhammad. Kata Rasulullah, aku tidak akan pernah senang di dalam surga kalau belum seluruh umatku besok akan kujemput satu-satu untuk kupindahkan ke dalam surganya Allah. Saya cuma berpesan dari acara ini, mulai hari ini jangan pernah Anda semua menyusahkan Nabi Muhammad. Mulai hari ini jangan sampai Anda merepotkan Nabi Muhammad. Sudah cukup Nabi Muhammad berdoa, berjuang, tidak tidur setiap malam kecuali mendoakan kita, tapi harus masih menolong kita besok di neraka. Cukup dengan maulid Nabi Muhammad. Anda semua menjadi orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad dengan cara semua yang ada. Baik dengan keluarganya, jangan ikut campur dengan urusan-urusan keluarganya Rasulullah. Baik dengan semua ihya bisunnatin Nabi Muhammad, Anda hidupkan di dalamnya supaya Anda semua bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Semoga Anda semua malam ini namanya dikenal oleh Nabi Muhammad, besok di akhirat dikumpulkan bersama Rasulullah. Amin, amin ya Rabbal. Ayo sama-sama angkat suaranya, kita mohon kepada Allah, istighfar dan bersolawat kepada Allah. Astagfirullah Rabbal, astagfir minal ya astagfir. Saya minta semua angkat tangannya. Rabbal baraya, biar Allah mendengar semua berkat Nabi Muhammad SAW. Minal hataya, sekali lagi astagfir. Ya Allah, simaklah kami semua yang hadir di tempat. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Astagfir. Jangan sampai kami bangun dari tempat kecuali Kau kabulkan doa kami ya Allah. Ya Rasulullah, salamun alaik. Allahumma salli alaik. Ya Rabbi asali raji'at. Keluarkan suaranya semua, saya pengen mendengar. Ya Diwal karami. Semua sama-sama. Hailal jud Diwal karami. Sekali lagi semua yang kompak baca ini kalimat. Rasulullah sallallahu alaihi. Salamun alaihi
والكرم يا هيل الجود والكرم. آمين. صلوا على النبي محمد. Allahumma salli ala Muhammad. Jamaah hadirin, mudah-mudahan itu semua menjadi penyebab kita bisa dekat dengan Nabi Muhammad. Kita bisa sadar kalau kita butuh Nabi Muhammad. Karena itulah hasil akhir dari hidup kita besok dari dunia ini. Maka jamaah, dengan majlis ini sekali lagi semoga jadi saksi buat kita besok di padang mahsyar, dikumpulkan dekat dengan Nabi Muhammad. Karena yang dekat dengan Nabi Muhammad bukan cuma keluarga dan sahabat dan para nabi-nabinya, tapi juga yang sudah diberitahukan kabar gembira oleh Rasulullah. Agrobu yaumal qiyamah, orang yang paling dekat dengan aku besok di hari kiamat, aktsaruhum alayya salatan, mereka yang lidahnya banyak sering bergerak dan basah menyebut namaku, mereka yang sering bersolawat denganku, ketahuilah dia yang paling dekat denganku, kata Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan guru kita Ustaz Kiai Haji Ihsan Al-Bantani beserta seluruh keluarga besarnya dan juga semua santri-santrinya, semoga Allah limpahkan barakah dan juga ma'unah pada malam ini. Allah berkahkan beliau, kabul hajat beserta keluarga besarnya dan semua panitia yang ikut membantu acara malam ini. Semoga Allah limpahkan balasan untuk beliau-beliau semua. Kurang lebihnya saya minta maaf, minta ridha, minta halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.